selamat sore, siang, atau malam. Nama saya Ketang Legrand dari Valdo dengan NIM 2005 1103 016. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang sistem informasi geografis dan model data spasial serta pemilihan proyeksi dan koordinat sistem. Baik, saya akan langsung masuk saja ke dalam materi. Mohon disimak dengan baik. Terima kasih. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya, ruang lingkup SIG meliputi input data. Input data pada proses ini digunakan untuk memasukkan daya spasial dan data non-spasial. Data spasial dapat berbentuk peta analog. SIG ini dapat memakai peta analog yang dikonversikan ke bentuk peta digital dengan menggunakan alat yang dinamakan digitizer. Selanjutnya, manipulasi data. SIG dapat melaksanakan fungsi edit yang baik untuk data spasial ataupun data non-spasial. Tipe data yang harus diperlukan SIG harus sesuai dengan sistem yang dipakai. Selanjutnya, manajemen data. Pengolahan data non-spasial terdiri dari pemakaian DBMS untuk menyimpan data yang ukurannya besar. Selanjutnya adalah visualisasi. Tipe operasi geografis adalah hasil akhir yang paling ditampilkan dalam bentuk peta ataupun grafik yang sangat efektif untuk menyimpan dan memberikan informasi geografis. Selanjutnya adalah query dan analisis yang meliputi proximity dan overlay. Overlay yakni suatu proses analisis yang dilaksanakan secara tabular. Adapun SIG dapat melakukan dua jenis analisis data, yaitu secara fundamental diantaranya adalah satu, proximity, yakni suatu analisis program yang berbasis jarak antar layer. SIG ini menggunakan proses buffering untuk menentukan dekatnya hubungan antar sifat bagian yang ada. Dua, overlay, yakni suatu proses yang penggunaan data lapisan layer yang berbeda. Sederhananya, overlay adalah operasi visual yang sangat membutuhkan lebih dari satu layer untuk disatukan secara fisik. Latar belakang perkembangan SIG. Tahun 1967 merupakan awal pengembangan SIG yang bisa diterapkan di Ottawa, Ontario oleh Departemen Energi, Pertambangan dan Sumber Daya. Dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut Canadian GIS. Digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah Kanada. Sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah pada skala 1:250.000. Komponen SIG dapat dibagi menjadi 5 komponen, yaitu perangkat keras, yakni suatu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang dapat mendukung analisis pemetaan dan geografi. Perangkat ini juga memiliki kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi, serta mendukung operasi yang berbasis data dengan jumlah volume data besar dan cepat. Selanjutnya, perangkat lunak, yakni perangkat yang dipakai untuk melaksanakan proses menyimpan, menganalisis, memvisualisasikan atau memvisualkan data secara spasial ataupun non spasial. Selanjutnya, data berdasarkan prinsipnya terdiri dari dua, yakni ada satu, data spasial yang perwujudan yang nyata dari suatu daerah yang ada di permukaan bumi. Umumnya dipresentasikan dalam bentuk gambar, peta yang berformat digital dan dapat disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y dalam kurung vektor atau image yang mempunyai nilai tertentu. Dua, data non-spasial, yakni suatu data yang berupa tabel yang memiliki informasi
yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data ini dapat berbentuk data tabular yang satu sama lain diintegrasikan dengan data manusia yang ada. Manusia adalah suatu elemen pokok dari SIG karena manusia merupakan perencanaan sekaligus pengguna SIG. Dalam penggunaan SIG memiliki tingkatan dari mulai mengelola hingga membantu pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya metode dalam setiap metode. Metode yang dimanfaatkan dalam SIG akan berbeda. SIG yang terbaik akan terikat pada aspek desain dan realnya. Selanjutnya cara kerja SIG. Tahapannya adalah 1. Tahap pemasukan data atau input data lapangan, data pengenderaan jauh, data peta, dan data statistik maksud saya. 2. Tahap pengelolaan data. Fungsi dari tahap pengelolaan data adalah sistem pengelolaan data ini untuk pengorganisasian data ke ruangan, pengambilan data, dan analisis data. Ketiga, analisis data dan simulasi. Dengan analisis data dan simulasi dapat menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan berfungsi untuk membedakan mana data yang akan diproses dalam SIG. 4. Tahap keluaran data atau output. Keluaran data atau output ini berfungsi untuk menayangkan hasil analisis data geografis secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Selanjutnya aplikasi sederhana SIG meliputi informasi SIG dalam bentuk tabel, posisi data atau informasi SIG dalam bentuk layer peta digital, membuat peta tematik, visualisasi dan analisa dengan SIG yang meliputi relasi polar dan tren dalam SIG, kemudian layar peta dalam SIG. Selanjutnya kemampuan dan manfaat SIG. Kemampuan SIG dapat juga dikenali dari fungsi-fungsi analisis yang dapat dilakukannya. Terdapat 2 jenis fungsi analisis, yaitu fungsi analisis atribut dan fungsi analisis spasial. 1. Fungsi analisis atribut. Fungsi analisis atribut ini terdiri dari operasi dasar sistem, pengelolaan basis data atau DBMS, dan perluasannya dapat dirinci sebagai berikut. 1. Operasi dasar maksud saya. Basis data ini mencangkup membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data atau create table, menghapus tabel basis data atau drop table, menyisipkan data atau record ke dalam table, selanjutnya membaca dan mencari data, file atau record, mengubah dan mengedit data yang terdapat di dalam table. Selanjutnya menghapus data dari tabel basis data atau delete, membuat IceDex untuk setiap tabel basis data. Oke. 2. Perluasan operasi basis data. Ini meliputi membaca dan menulis basis data dalam sistem basis data yang lain atau ekspor dan impor, dapat berkomunikasi dengan sistem basis data yang lain, misalkan dengan menggunakan driver, dapat menggunakan bahasa basis data standar atau Structured Query Language. Juga operasi-operasi atau fungsi analisis lain yang sudah rutin digunakan dalam sistem basis data harus dipenuhi. Oke. 2. Fungsi analisis spasial. Fungsi analisis spasial terdiri dari 1. Klasifikasi. Fungsi ini mengklasifikasikan kembali suatu data spasial menjadi data spasial yang baru
dengan menggunakan kriteria tertentu. Misalnya dengan menggunakan data spasial, ketinggian permukaan bumi, topografi, dan dapat diturunkan data spasial kemiringan atau gradien permukaan bumi yang dinyatakan dalam presentasi nilai-nilai kemiringan. Nilai-nilai presentasi kemiringan ini juga dapat diklasifikasikan hingga menjadi data spasial baru yang dapat digunakan untuk merancang perencanaan pengembangan suatu wilayah. Adapun contohnya, kriteria yang digunakan adalah 0 sampai 14% untuk permukiman, 15 sampai 29% untuk pertanian dan perkebunan, 30 sampai 44% untuk hutan produksi maksud saya, dan 45% ke atas untuk hutan lindung dan taman nasional. Contoh lain dan manfaat analisis spasial kesuburan tanah dan data spasial kesuburan tanah. Dari data spasial ini, kadar air atau kedalaman air tanah, kedalaman efektif, dan sebagainya. Selanjutnya 2, network atau jaringan. Network atau jaringan ini memiliki fungsi menunjukkan data spasial titik atau garis-garis sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan. Fungsi ini sering digunakan di dalam bidang transportasi dan utility, misalnya aplikasi jaringan kabel listrik, komunikasi telepon, pipa minyak dan gas, air minum, saluran pembuangan. Sebagai contoh, dengan fungsi analisis spasial network untuk menghitung jarak terdekat antara dua titik tidak menggunakan selisih absis dan koordinat titik awal dan titik akhirnya, tetapi menggunakan cara lain yang terdapat di dalam lingkup network. Pertama, cari seluruh kombinasi jalan-jalan yang menghubungkan titik-titik awal dan titik-titik akhir yang dimaksud. Pada setiap kombinasi, hitung jarak titik awal dan akhir dengan mengakumulasikan jarak-jarak segmen-segmen yang membentuknya. Lalu pilih jarak terpendek atau terkecil yang kombinasi-kombinasinya ada. 3, overlay. Fungsi overlay ini berfungsi untuk menghasilkan data spasial baru dari minimal 2 data spasial yang menjadi masukannya. Sebagai contoh saja, bila untuk menghasilkan wilayah-wilayah yang sesuai untuk budidaya tanaman tertentu, misalkan budidaya padi, diperlukan data ketinggian permukaan bumi, kadar air tanah, dan jenis tanah. Maka fungsi analisis spasial overlay ini akan dikenakan terhadap ketiga data spasial dan atribut tersebut. Yang keempat, ada buffering. Fungsi buffering ini akan menghasilkan data spasial yang baru yang berbentuk poligon atau zone dengan jarak tertentu dari data spasial yang menjadi masukannya. Data spasial titik akan menghasilkan data spasial baru yang berupa lingkaran-lingkaran yang mengelilingi titik-titik pusatnya. Untuk data spasial garis akan menghasilkan data spasial baru yang berupa poligon-poligon yang melingkupi garis-garis. Demikian pula untuk data spasial poligon akan menghasilkan data spasial yang baru yang berupa poligon-poligon yang lebih besar dan konsentris. 5. 3D analisis. Fungsi 3D analisis ini terdiri dari sub-sub fungsi yang berhubungan dengan presentasi data spasial dalam ruang 3 dimensi. Fungsi analisis spasial ini banyak menggunakan fungsi interpolasi sebagai contoh saja, sebagai untuk menampilkan data spasial ketinggian, tata guna tanah, jaringan jalan, dan utility dalam bentuk model 3 dimensi. Fungsi analisis ini banyak sekali digunakan. Selanjutnya,
Yang keenam, digital image processing. Pengolahan citra digital fungsi ini dimiliki oleh perangkat SIG yang berbasiskan raster. Karena data spasial permukaan bumi banyak didapat dari perekaman data satelit yang berformat raster. Maka banyak SIG raster yang juga dilengkapi dengan fungsi analisis ini. Fungsi analisis spasial ini terdiri dari banyak sub-sub fungsi analisis pengelolaan citra digital. Sebagai contoh saja adalah subfungsi untuk koreksi radiometrik, geometrik, filtering, clustering, dan sebagainya. Ketiga, manfaat sistem informasi geografis. Beberapa manfaat SIG sebagai berikut. Sebagai alat analisis komunikasi dan integrasi antardisiplin ilmu, terutama yang memerlukan informasi geoscience. Selanjutnya, memecahkan masalah seputar akurasi presentasi, akurasi prediksi, dan keputusan yang diambil berdasarkan representasi, minimalisasi volume data yang digunakan, memaksimalisasi kecepatan komputasi, kesesuaian dengan para pengguna, perangkat lunak, dan proyek-proyek lain yang mengenai bumi. Selanjutnya, model data spasial. Model data spasial ini adalah meliputi pendahuluan, pengertian model data spasial, sumber data spasial, model data spasial, dan proyeksi peta, dan koordinat sistem. Oke, kita masuk pada pendahuluan model data spasial. Oke, pendahuluan model data spasial ini adalah model data yang bereferensi geografis atas representasi objek di bumi. Data spasial ini pada umumnya berdasarkan peta yang berisikan interferensi dan proyeksi seluruh fenomena yang berada di bumi. 2. Pengertian model data spasial. Model data spasial atau data keruangan adalah data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang lokasi dan ruang atau tempat-tempat di permukaan bumi. Data spasial dilambangkan dengan titik, garis, dan poligon. Terdapat 2 macam juga model data spasial, yakni data raster dan data vektor. Selanjutnya, sumber data spasial meliputi citra satelit, foto udara, data tabular, dan data survei. Selanjutnya, model data spasial. Model data raster adalah data spasial keruangan permukaan bumi yang diperoleh dari citra perekaman foto, radar satelit, dan raster nantinya akan berupa gambaran yang ada di permukaan bumi dalam bentuk warna, kenampakan alam seperti hijau, kuning, biru, dan lainnya. Selanjutnya, model data vektor adalah data yang berupa titik atau garis dan area yang berbentuk poligon. Data vektor ini dapat digunakan untuk keperluan peta, administrasi, atau rancangan pembangunan jalan, dan yang lainnya sebagainya. Selanjutnya, proyeksi data dibagi 2, yaitu proyeksi menurut proyeksi azimutal dan proyeksi kerucut dan proyeksi silinder. Berdasarkan kedudukan garis karakteristik, kedudukan bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan, yaitu ada proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi transversal atau ekuatorial. Selanjutnya, koordinat sistem. Sistem koordinat geografi digunakan untuk menunjukkan suatu titik di muka bumi ini berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis bujur yaitu horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan titik 0 di bumi, yaitu Greenwich di London, Britania Raya, yang merupakan titik bujur 0 derajat atau 360 derajat yang diterima secara internasional. Titik di barat bujur 0 derajat dinamakan bujur barat, sedangkan titik di timur 0 derajat dinamakan bujur timur.
Demikianlah hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan dari saya, terima kasih.